tahun 2023 adalah pembalasan Sabdo Palon atas pengingkaran janji. Dunia ini, di gumularing jagat ini, jodon-jodon kodrate ngalam, ono lanang, ono wadon, ono awan, ono bengi. Ini kan sebuah pasangan yang telah tertera oleh tulisan Jawa. Untuk mensadarkan manusia, manakala tidak keteter dalam sebuah pagebluk yang secara makro, niscaya tidak akan mau mengembalikan Jawa kepada Jawanya, karena ibaratnya ngemut gula krasa legi. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhune ajat-ajat Nusantara tapi uluk salam mulia. Jawa telah melampaui beberapa fase menurut ramalan para leluhur. Ramalan aja udah, nggak usah kita membedakan antara jangka dan ramalan. Itu rasanya terlampau susah dicerna, sebab artinya pemahaman kaum sekarang itu prediksi juga dikatakan ramalan, lalu ramalan dikatakan sebuah hal yang katanya menyimpang dari kekancingan ketauhidan gitu loh. Nah, saya akan merana bahwasanya jangka Jayabaya ini sesungguhnya bukan ramalan, namun lebih dikenalnya sekarang ramalan, yang termaksud bahwa jangka Jayabaya ini telah termaktub dalam masyarakat, melekat cerita ing tembe wuri bakal ono Jawa ilang Jawane, wong Jawa gari Jawale. Lah sekarang pengamatan saya sudah masuk kepada ranah Jawa ilang Jawane. Orang Jawa sudah tidak tahu tulisan Jawa, orang Jawa sudah tidak tahu anggah ungguh Jawa, orang Jawa sudah ngipatke tata krama, budi pekerti, trap susila. Lalu sekarang diganti dengan istilah-istilah mancanegara yang disebut dengan akhlakul karimah, mungkin yang disebut dengan kata-kata lain, mungkin yang disebut dengan dharma, mungkin yang disebut dengan yang lain-lain. Pokoknya sudah tenggelamlah inti sari dari kejawen ini atau ajaran leluhur Jawa ini, digubah dengan kata-katanya, digubah dengan sikapnya, budayanya. Lalu yang lebih parah lagi adalah Jawa ilang Jawane, yang termasuk Jawa ilang Jawane sekarang manusia Jawa cenderung kepada jawal. Jawal itu ya membantah, kalau disuruh itu membantah. Umpamanya salokanya rembug, ojo jagong nang tengah lawang, mundak mengko angel jejodoane. Lah ini kan sekarang sudah dibantah. Kata siapa? Lah, kata siapa? Itu kan tahayul. Lah, kecenderungannya adalah demikian. Saya akan merana sedikit bahwa dulu ada cerita bahwa kaki Sabdo Palon atau danyang tanah Jawa ini, atau Iyang Ismoyo ini, atau kaki Semar ini adalah bernegosiasi, ya, bernegosiasi dengan salah satu utusan dari Persia, yang konon ceritanya adalah jumbuke antara ketauhidan dari Persia dengan ketauhidan dari Jawa, ya. Artinya bahwa Jawa ini dianggap belum sempurna kala itu oleh yang namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir menurut literasi adalah utusan dari Raja Persia atau yang bernama Muhammad siapa gitu loh. Jadi menurut literasi ini, Syekh Subakir ini untuk bisa menyempurnakan ketauhidan tanah Jawa atau menyempurnakan daya keimanan orang Jawa ini, yang tentunya diemong oleh danyang tanah Jawa, yaitu kaki Sabdo Palon atau kaki Semar atau kaki Ismoyo Jati atau kaki Dudo Nanang Nunung. Lah, saya akan mengatakan satu hal, bahwasanya tatkala Jawa ilang Jawane,
wis ngancik jongko joyo bayane, taruhlah di situ akan terjadinya sebuah alam era-ero atau zaman era-ero atau zaman edan yang menumbuhkan nantinya adalah walat. Walat yang termaksud adalah bebendu. Lah, saya merana sedikit bahwasanya tahun 2023 ada firasat saya, ini bukan petunjuk, firasat saya ya, antara firasat, antara petunjuk, itu saya masih bisa membedakan dan saya pun memberi rujukan kepada kesemuanya bahwasanya kita, kata hati dan firasat dan petunjuk ini sendiri-sendiri dan atau wisikan itu juga sendiri-sendiri. Saya ada firasat bahwasanya tahun 2023 adalah kegelapan menurut versi resesi. Namun firasat saya cenderung mengatakan bahwasanya tahun 2023 adalah pembalasan Sabdo Palon atas pengingkaran janji. Ya, sekali lagi, pembalasan Sabdo Palon atas pengingkaran janji. Dalam artian janji apa? Kalau lugasnya yang lebih dikenal oleh masyarakat, ada kata-kata manakala Arab digarap, artinya bukan, kalau saya mengatakan doktrin berlebihan ya, pemahaman ketauhidan atau agama Islam ini digarap, Jawa itu harus digawa. Ya, artinya di situ perjanjiannya adalah perseiringan antara Jawa dan ajaran Jawa dan ajaran Arab ini selalu berdampingan. Ada yang mengatakan kalau istilah sekarang itu antara agama dan budaya mesti perseiringan. Manakala tidak, akan timbul kepada pembesaran syariat dan meninggalkan kepada laku hakikat. Sebab keyakinan saya bahwasanya Jawa ini adalah hakikatnya, Arab ini adalah syariatnya. Jadi tahun 2023 firasat saya, sekali lagi orang boleh dong berfirasat, firasat saya adalah akan timbul pembalasan kaki Sabdo Palon atas pengingkaran janji daripada Syekh Subakir ini, yang mana harus berseiringan antara Jawa dan Arab ya, ajaran Jawa. Contoh sekarang, orang Jawa cenderung lebih mengerti, lebih dipahamkan kepada tulisan atau huruf Arab daripada tulisan Jawa. Mengapa Jawa sekarang ketinggalan? Yang saya maksud, Jawa sekarang tulisan Jawa tidak diajarkan, apalagi sampai kepada makna hakikat, apa itu sandangannya, apa itu pasangannya, apa makna itu pasangan. Artinya dunia ini, di gemelaring jagat ini, jodon-jodon kodrate ngalam, ono lanang, ono wadon, ono awan, ono bengi, ini kan sebuah pasangan yang telah tertera oleh tulisan Jawa itu. Bisa nemoni, bisa berbunyi, itu mesti ada pasangannya, lalu ada sandangannya. Lah, ajaran yang demikian seolah-olah sudah tidak ada sama sekali ya. Saya tidak mengatakan tidak ada, sebab masih ada upaya di sekolah-sekolah dasar itu adalah bahasa daerah ya, ada mata pelajarannya. Namun secara hakikatnya seolah-olah ini sudah ditiadakan sama sekali. Sekali lagi saya mengatakan, seolah-olah sudah ditiadakan sama sekali. Sebenarnya maksud dan tujuannya ini apa? Mengapa tidak diseimbangkan? Lah, sekarang cenderung kepada syariatnya saja, hakikatnya tidak diajarkan atau tidak dilestarikan, sehingga anak cucu Jawa ini kehilangan jejak ya. Kehilangan jejak dalam artian untuk bisa mengetahui Jawanya sangatlah berat generasi sekarang. Sangatlah tidak memungkinkan untuk wong Jawa ngerti marang Jawane. Lalu bentuk apa dalam pembalasannya? Artinya pembalasannya dengan sistem apa? Saya meyakini, artinya zaman kolo bendu ini adalah puncaknya akan terjadi pada tahun 2023 hingga awal 2024 dan sampai tahun 2025. Jadi saya mengatakan di sini bahwasanya ini adalah tahun pembalasan kaki Sabdo Palon atas Jowo ilang Jawane, di mana ada istilah dulu dalam perjanjiannya dengan Syekh Subakir itu, manakala Arab digarap, Jawa itu harus kegawa. Artinya
berseiringan. Lah sekarang sebentar-sebentar itu musyrik, sebentar-sebentar itu syirik. Saya bukan berarti akan memojokkan, walaupun Jawa sesungguhnya telah dipojokkan atau terpojok ya. Antara dipojokkan dan terpojok ini kan lain-lain. Namun saya mengatakan Jawa ini telah terpojok sehingga danyang tanah Jawa tentu tidak akan membiarkan. Bakal dijaluk Jawa Bali marang Jawane. Lah ketika nanti ini tentunya untuk mensadarkan yang saya maksud ya, untuk mensadarkan manusia manakala tidak keteter dalam sebuah pagebluk yang secara makro, niscaya tidak akan mau mengembalikan Jawa kepada Jawanya, karena ibaratnya ngemut gulo krosolgi moh nyelehke, artinya tetap ditelan karena merasa manis. Lah manisnya di tanah Jawa ya kita bisa melihat ya betapa besar kuota haji, betapa besar, mohon maaf, orang Jawa ini kebanyakan Nusantara ini kan taat kepada ajaran, patuh kepada guru, patuh kepada situasi. Artinya patuh kepada situasi. Apa umumnya yang terjadi pada umumnya sekarang kan taruhlah kalau nggak pengajian itu ya otomatis ewuh mekewuh dengan tangga teparolan sedulur lah dan sebagainya. Lah sekarang lagi sudah ada itu, sekarang timbul yang baru lagi nih, ada Fatahiyat atau apa itu. Sementara ajaran-ajaran Jawa ada gendingan, ada itu tembang mocopat, itu sudah ditiadakan sama sekali. Nyaris kalau dulu 17-an itu pasti rata-rata adalah lomba mocopat. Kalau sekarang nyaris tidak ada sama sekali. Malah kemarin itu 17-an pengamen dimasukkan ke istana dan lalu mendapat popularitas, kalau boleh saya ngomong ya, secara dohir banyak kaum spiritual yang kalau boleh kasarnya itu iri, karena yang memikirkan bangsa dan negara tidak diopeni, malah sosok ibaratnya yang joget-joget ini lebih diopeni, lalu sampai mendapat sebuah penghargaan baik secara finansial maupun yang lainnya. Namun kami itu tahu bahwasanya opo gunane menungso kang populer seperti itu, artinya membawa nilai manfaat apa, mohon maaf, seperti penyanyi-penyanyi yang kondang itu kepada kemaslahatan Indonesia, niscaya itu tidak ada. Jadi saya mengatakan di sini tahun 2023 niscaya adalah pembalasan danyang tanah Jawa yang sekarang mau tidak mau telah merasa teringkari atau diingkari, karena satu sisi ajaran manca praja dikedepankan, di satu sisi ajaran Jawa ditenggelamkan. Lah lalu apa? Wujud pembalasan daripada danyang tanah Jawa ini adalah warna-warna wujude beboyo ya, warna-warna wujude beboyo ya, berwarna-warna wujud dari bahaya itu, baik dalam dunia mikro, artinya mikrokosmos maupun makrokosmos ya. Warna-warna, saya tidak mengatakan itu banjir, itu gempa bumi, yang jelas warna-warna wujude beboyo angrusak nuswantorone. Karena apa? Tidak seimbangnya antara Arab digarap, Jawa tidak digawa. Sekarang mana-mana itu jelas, yang umumnya itu lebih memahamkan kepada bahasa Inggris umpamanya daripada kepada bahasa Jawa, lebih memahamkan kepada tulisan Arab umpamanya daripada tulisan Jawa. Lah ini yang membuat ketimpangan, sehingga saya mengatakan di sini pengingkaran janji atas Arab digawa dan Jawa digawa. Sekarang hanya Arabnya saja yang digawa, tulisan Jawanya ditinggal begitu saja. Saya rasa demikian. Terima kasih.